separah dengan negara kita. Negara kita ini dari sumber daya alam paling kaya di dunia. Terus kenapa rakyatnya, kata Pak Prabowo, umur 80 tahun masih menarik becak? Ambil pala. Malaysia itu rakyatnya itu berpendapatan jauh lebih di atas kita secara umum ya. Artinya mulai dari paling bawah sampai di atas. Tapi biaya hidup mereka itu hanya 1/2 atau 1/3 dari kita. Kita orang kampung di Malaysia hari-hari beli ayam. Kenapa hari-hari di Malaysia beli ayam? Karena di kampung susah mau beli ayam ya. Pak Prabowo belum terlambat Pak untuk memperbaiki kondisi negara kita yang sedang carut marut. Ekonomi yang sulit, daya beli masyarakat yang turun, banyaknya perusahaan gulung tikar, tingkat hunian kamar merosot, destinasi wisata sepi, PHK massal di mana-mana, IHSG turun, rupiah melemah, kabinet gemuk tidak bermutu, aparat penegak hukum justru melanggar hukum, mega korupsi, RUU TNI, demonstrasi yang berakhir dengan kekerasan. Kondisi ini terlalu banyak dan sangat gelap untuk masa depan Indonesia, Pak. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Ramai orang Indonesia yang berkuar-kuar Indonesia itu katanya kaya dari sumber daya alamnya, kaya dari kepandaian masyarakatnya. Tapi pada faktanya kekayaan kita bukan rakyat yang memiliki dan juga yang merasakan. Karena fakta-fakta di lapangan sampai saat ini lansia ataupun warga emas ya, kalau kata Malaysia itu masih banyak yang menangis, masih banyak yang mengeluh, masih ramai rakyat Indonesia ataupun lansia yang sepatutnya sudah tinggal duduk diam tapi masih meminta-minta bantuan kepada pemerintahan kita. Itu pun kalau udah bagi, kadang-kadang tak dibagi. Apakah dia orang itu karena di masa mudanya itu malas? Belum tentu juga, karena di Indonesia ini lapangan pekerjaan itu terbatas. Jadi kita tak boleh menyalahkan rakyat miskin di Indonesia itu sudah pasti 100% pemalas. Belum tentu. Karena ada juga yang bekerja keras mati-matian tapi hasilnya entah kemana. Yang kena potong pajak lah, kena apalah ya, dan lain-lainnya. Kalau kita bandingkan dengan negara jiran kita, Malaysia, kita bagaikan langit dan bumi, geng. Dekat Malaysia sana, pekerjaan banyak, sumber daya alam. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, jauh masih kaya Indonesia. Tapi biaya hidup dekat sana itu sangatlah murah, geng. Murah sangat. Saya bukan omong-omong, karena saya buktikan sendiri. 8 tahun saya itu bekerja di sana. Saya merasa shock sejak lahir saya di Indonesia, hidup di Indonesia dengan kehidupan yang seperti ini. Lalu saya untuk memperbaiki kehidupan saya merantau ke Malaysia, shock dengan cara Malaysia untuk memakmurkan rakyatnya. Video berikutnya ini mau saya tayangkan kepada korang semua komplain ataupun suara masyarakat Indonesia. Bahkan ada salah satu profesor, dia orang mengakui secara senyap Malaysia jadi sorotan Indonesia. Apakah kita masih malu apabila mencontoh Malaysia? Kita simak dulu videonya. Separah dengan negara kita. Negara kita ini dari sumber daya alam paling kaya di dunia. Terus kenapa rakyatnya, kata Pak Prabowo, umur 80 tahun masih menarik becak? Karena tidak ada kestabilan ekonomi, tidak ada kesetaraan dalam setiap warga Indonesia. Yang kaya makin kaya, yang miskin yang makin miskin, begitu. Indonesia itu yang lebih
cara Pak Prabowo sendiri. Jadi kita sebagai rakyat, kalau ada pemerintah kinerjanya bagus, memang tugasnya dia sebagai Ambil tangan. Makanya tidak satu lagi. Sejak dari 2020 saat itu masalah dana kesuka. Dana kesuka saat itu sampai hari ini itu tidak tuntas diselesaikan. Tahun 2022 dana BLT. Dana BLT pada saat itu jumlah penerimanya 91 orang. Kemudian yang diterimakan hanya 44 orang. 47 orang sampai pada tahap termin 3 tidak dibayarkan. Proses yang bantuan tadi disampaikan saya tidak akan mengkaji sejauh mana kehadiran kita ini memastikan apakah proses terjadi ketimpangan. Kalau terjadi ketimpangan kita proses prosesnya memang kalau memang benar-benar. Malaysia itu rakyatnya itu berpendapatan jauh lebih di atas kita secara umum ya. Artinya mulai dari paling bawah sampai di atas. Tapi biaya hidup mereka itu hanya 1/2 atau 1/3 dari kita. Contoh ini, jalan tol yang panjang saya drive sendiri saya tahu 485 km, bayar uang rupiah ini kalau dirupiahkan 170.000. Kita ke Semarang hampir 500.000, lebih pendek 400 sekian. Namanya BBM, dia juga impor. BBM di sana RON 95 dan yang benar. Bukan RON 95. Itu 7.000 sekian. Kita RON 92. 160 ya. Makan murah, pendidikan, pengobatan. Artinya ada yang tidak fair. Jadi selama ini pengelolaan ekonomi kita ini sesuatu yang tidak benar. Ini kalau di Malaysia, kita orang kampung di Malaysia hari-hari beli ayam. Kenapa hari-hari di Malaysia beli ayam? Karena di kampung susah mau beli ayam ya. Kalau di kampung itu macam orang kaya, macam orang mampu lah seperti itu. Kalau hari-hari makan ayam. Nah, sedangkan di Malaysia ya, di Malaysia hari-hari makan ini, beli macam ini, dan harganya di Malaysia itu murah sekali kawan ya, tidak mahal sangat. Itulah yang dirasakan anak rantau Indonesia yang kerja di Malaysia itu senang sampai lupa dari kampungnya macam itu ya kebanyakan. Macam mana kawan menurut kamu di Malaysia ini? Malaysia oke kawan. Tak susah-susah ya? Ada kerja, ada duit. Indonesia kerja saja ada, duit tak ada. Terus kan korupsi banyak kawan. Oh, seperti itu. Iya, Patutlah. Oh, itu macam patutlah. Orang kaya tambah kaya kawan, orang susah tambah susah sana kawan. Kalau di Malaysia menurut kamu gimana? Malaysia oke lah, dia tak pandang bulu semua janji kerjanya. Oh, seperti itu. Janji tak malas kerja. Semua Kita cukup lah itu macam. Kalau di Malaysia? Malaysia boleh makan, boleh kirim dekat kampung, boleh cari modal semua, alhamdulillah. Oke. Ternyata Indonesia merupakan negara penghasilan sawit terbesar di dunia.
Lalu, mengapa harga minyak goreng masih mahal? Bahkan kita kalah dengan negara-negara lain seperti Malaysia. Harga minyak goreng di Malaysia hanya sekitar 9.200. Sedangkan produksi sawit mereka hanya 19,8 juta ton per tahun. Sementara itu Indonesia memproduksi 45,4 juta ton per tahun. Lebih dari 2 kali lipat dari Malaysia. Lalu kenapa kita pernah merasakan tiba-tiba harga minyak goreng naik? Atau bahkan terjadi kelangkaan? Apakah petani tidak lagi menjual sawitnya? Atau tiba-tiba kilang dan PT sawitnya tutup? Ternyata tidak. Ini hanyalah sebuah permainan. Perlu dipertanyakan siapa yang bermain di balik ini semua? Dan siapa yang mengatur ini semua? Jawabannya adalah para mafia. Merekalah yang mengatur semua ini. Mereka terus berkembang dan memperluaskan relasinya. Lalu, siapalah yang berhak dan relevan dalam membasmi para mafia ini? Jawabannya adalah pemerintah. Pemerintahlah yang paling strategis dan relevan dalam kasus pemberantasan para mafia. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak tegas dan strategis dalam membasmi para mafia ini. Pemerintah harus meningkatkan lagi pengawasan dan penindakan terhadap praktek monopoli dan kartel, sehingga masyarakat dapat menikmati dengan harga yang relevan dan stabil. Indonesia sekarang menduduki peringkat pertama dengan pajak tertinggi se-ASEAN dan peringkat ke-6 dengan UMR terendah sedunia. Padahal kalau dilihat dari hasil alam yang begitu melimpah dan dari hasil pajak yang didapatkan oleh negara yang mencapai ratusan triliun per tahunnya, Indonesia menjadi negara kaya raya. Akan tetapi ini malah sebaliknya. Angka kemiskinan terus bertambah, pengangguran di mana-mana, dan lapangan kerja menghilang. Salam Indonesia Emas. Ada satu hal menarik dari diskusi Pak Prabowo menjawab keresahan masyarakat bersama 7 jurnalis kemarin, terutama di bagian masalah korupsi. Saya sepakat dengan Pak Prabowo kalau hukuman mati itu tidak efisien untuk mengurangi korupsi. Justru malah bisa disalahgunakan. Saya juga setuju kalau dosa orang tua tidak bisa diwariskan kepada anak. Menurut Pak Prabowo tidak adil rasanya kalau koruptor dan keluarganya dimiskinkan. Nanti anak mereka mau makan apa? Jadi itu tidak adil. Nah dilemanya gini, kalau Pak Presiden mengatakan hal itu, yang pertama kali terlintas di kepala saya adalah jutaan anak Indonesia tidak ada nilainya kalau dibandingkan dengan satu anak koruptor. Jadi gini, Pak Prabowo merasa tidak adil kalau anak dari keluarga koruptor dimiskinkan. Oke, cuma problemnya apakah adil bagi jutaan anak di Indonesia yang dirugikan akibat korupsi itu sendiri? Kita semua tahulah korupsi itu mencuri hak dari seluruh rakyat Indonesia. Bukan cuma anak-anak, tapi orang dewasa juga dirugikan. Kita ambil contoh korupsi 271 triliun. Gak usah yang korupsi Pertamina yang sampai 1000 triliun, gak usah. Kita ambil yang 271 triliun aja. 271 triliun itu kalau kita konversikan ke beasiswa, maka seluruh anak di Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliah sekalipun akan mendapatkan beasiswa full sampai tamat. Ingat, seluruh anak di Indonesia. Dan itu pun cuma korupsi 271 triliun. Gimana kalau yang 1000 triliun coba? Kemudian Pak Prabowo dengan gamblang mengatakan kalau tidak adil rasanya anak koruptor dimiskinkan. Lah, terus kami yang anak petani ini, anak buruh, anak nelayan, seluruh anak di Indonesia, bahkan orang tua yang haknya diambil oleh koruptor. Di mana kata adil untuk kami? Apakah kami yang jutaan rakyat kecil ini tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan satu anak koruptor? Semoga video ini dilihat Pak Prabowo. Apakah adil anaknya menderita juga karena dosa seorang tua? Sungguh, Prabowo adalah wujud pemimpin negara yang sangat mengayomi koruptor, bukan rakyat. Kalau Prabowo berstatement demikian, cuma satu yang saya pikirkan, yaitu bagaimana ya ekspresi pendukung Prabowo itu sendiri, yaitu kaum 58%. Yang ketika kampanye kemarin sempat menangisi Prabowo, sempat juga meninggi-ninggikan Prabowo, membangga-banggakan Prabowo. Prabowo itu mantan TNI, yang pangkat terakhirnya adalah Letnan Jenderal. Berarti Prabowo itu lebih tegas, lebih berani daripada Ganjar atau Anies.
kalau Prabowo jadi presiden, RUU perampasan aset pasti disahkan oleh Prabowo, kata pendukung 58%. Sekarang ketika Prabowo sudah sah menjadi presiden, apa yang pendukungnya katakan di kampanye kemarin semua dibantah oleh Prabowo sendiri. Sekarang Prabowo lebih mendukung, lebih memihak, lebih melindungi koruptor dibanding merealisasi statement-statement pendukungnya sendiri. Dan sejujurnya, setelah mendengar statement Prabowo yang seperti ini, saya sebagai pendukung Ganjar sama sekali tidak kaget. Kenapa? Karena saya sudah menduga ketika Prabowo menang atau menjadi presiden, Prabowo nggak bakalan merugikan koruptor atau bahkan mengesahkan yang namanya RUU perampasan aset. Dan sekarang terbukti. Nah, sekarang saya kembalikan kepada pendukung Prabowo, kaum 58%. Apakah statement Prabowo yang demikian atau kebijakan-kebijakan yang udah diambil Prabowo sudah memenuhi ekspektasi kalian? Sudah memenuhi harapan kalian? Sudahkah seperti itu? Monggo komen di bawah. Pak Prabowo belum terlambat Pak untuk memperbaiki kondisi negara kita yang sedang carut marut. Ekonomi yang sulit, daya beli masyarakat yang turun, banyaknya perusahaan gulung tikar, tingkat hunian kamar merosot, destinasi wisata sepi, PHK massal di mana-mana, IHSG turun, rupiah melemah, kabinet gemuk tidak bermutu, aparat penegak hukum justru melanggar hukum, mega korupsi, RUU TNI, demonstrasi yang berakhir dengan kekerasan. Kondisi ini terlalu banyak dan sangat gelap untuk masa depan Indonesia, Pak. Padahal segala kekacauan ini gampang sekali solusinya. Bapak akan mendapatkan dukungan rakyat dan mengembalikan stabilitas ekonomi Indonesia. Makan siang gratis tahun pertama batasi hanya untuk beberapa daerah kritis di Indonesia Timur. Gunakan cukup 10% saja dari anggaran MSG yang direncanakan. Yang kedua, jangan timbun uang di Danantara, lepaskan ke pasar untuk menggerakkan roda perekonomian. Dividen BUMN yang Bapak timbun di Danantara membuat BUMN semakin tidak dipercaya dan kepercayaan investor anjlok. Yang ketiga, rampingan kabinet. Cukup maksimal 25 kementerian dan pecat semua staf susan. Di sini saya akan memberikan sedikit tambahan yang kemarin itu baru viral juga dekat Malaysia. Ada salah satu orang yang melanggar undang-undang Malaysia ataupun bisa dikatakan koruptor ya. Koruptor dekat Malaysia itu dipenjara ratusan tahun dan didenda berapa triliun ya, kalau nggak salah ringgit Malaysia. Coba bayangkan, sudah pasti orang yang melakukan itu tak mampu. Apa maknanya? Maknanya hukuman ataupun ketegasan-ketegasan Malaysia itu sangatlah diterapkan. Indonesia aja dimiskinkan aja dia tak berani, apalagi nak menirukan Malaysia. Mana mampu kita, geng. Tapi kalau kita tak menirukan negara-negara jiran kita, negara jiran bukan Malaysia saja, mana-mana negara lah yang lebih maju. Bahkan Singapura dulu pun juga negara koruptor, tapi saat ini Singapura itu juga sudah menjadi negara yang kaya, negara yang maju karena boleh memberantas koruptor. Cina, negara Cina yang dulu itu sangatlah rendah SDM dan juga ekonominya, kini dia membangun pesat menjadi negara maju. Itu karena apa? Memberantas koruptor. Malaysia itu dari data koruptor 50 di dunia, negara koruptor di dunia itu mendapat angka 50. Kalau Indonesia berapa? 97 atau 98. Hampir yang paling teruk, geng. Jadi masih ramai pembangunan-pembangunan ataupun ketegasan-ketegasan di Indonesia ini yang harus diperbaiki. Bukan hanya masyarakatnya saja, tapi pemerintahan pun juga harus memperbaiki. Saya akui, kita juga akui, kita semua sudah tahu. Bahkan dunia pun juga sudah tahu kalau Indonesia ini kaya raya. Bahkan masyarakatnya pun ramai yang pandai-pandai, yang cerdik-cerdik. Tapi ramai juga masyarakat ataupun rakyat Indonesia yang pandai-pandai, mempunyai skill yang lebih, itu lebih memilih ataupun berpindah ke luar negara. Karena apa? Orang tahu sendirilah, saya tak payah jawab di sini. Ini soal politik memang bukan bidang saya. Saya hanya mengucapkan sebagai suara rakyat, dan
Indonesia ini kan negara demokrasi, jadi siapapun boleh mensuarakan asalkan tak menjatuhkan oknum yang menjabat. Saya tak menjatuhkan juga, cuman saya memberikan mengeluarkan suara hati saya sebagai rakyat kecil. Apa salahnya kalau kita ini menirukan atau mencontoh negara-negara yang lebih maju ataupun negara yang berkembang. Dan kenapa saya selalu ambil contoh itu Malaysia? Ya karena pengalaman saya itu di Malaysia. Kalau saya mengambil contoh macam negara-negara lain, Korea, Jepun dan lain-lainnya, saya salah sebab saya tak ada pengalaman dekat negara sana. Itu alasannya kenapa saya selalu memberikan patokan ke Malaysia, karena ramai juga netizen-netizen Konoha yang bertanya soal hal itu. Kalau pandangan orang macam mana menangani hal semua ini ataupun menanggapi video-video yang barusan korang tengok, coba tulis di kolom komentar, nanti kita boleh diskusikan bersama-sama. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun yang kurang sopan, saya juga bersedia dikasih saran. Saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya.